Oke, situasi di Timur Tengah ini lagi panas-panasnya, dan sekarang kita masuk ke fase yang benar-benar baru. Dalam ulasan kali ini, kita akan coba membedah perang yang terjadi di berbagai front berdasarkan laporan-laporan terbaru, biar kita semua paham apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Fase baru itu bukan cuma istilah ya. Ini menandakan eskalasi yang serius banget, serangan langsung dari Israel dan Amerika Serikat ke Iran yang efeknya, wah, terasa di seluruh kawasan. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus kenal dulu siapa aja pemain utamanya. Di satu sisi ada Israel dan sekutunya, Amerika Serikat. Di sisi lain ada Iran dengan proksinya yang sangat kuat, yaitu Hizbullah. Nah, yang repot ini negara-negara Teluk yang posisinya di tengah-tengah dan makin keseret ke dalam konflik. Perangnya ini nggak cuma terjadi di satu lokasi aja. Ini kayak konflik dengan 4 front. Kita bakal mulai dari serangan udara di Iran. Terus kita lihat gimana apinya menjalar ke Lebanon. Kita intip juga perang politik internal di Teheran. Dan terakhir, kita telusuri gimana konflik ini mulai menarik kekuatan-kekuatan global. Oke, kita mulai dari pusatnya dulu. Kampanye pengeboman udara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langsung di dalam wilayah Iran. Serangan-serangan ini bukan serangan acak loh. Ini sangat strategis. Ada lebih dari 80 jet tempur Israel yang menghantam pusat-pusat vital militer Iran. Mereka targetin Bandara Mehrabad di Teheran, katanya sih berhasil hancurin pesawat-pesawat milik pasukan Quds. Itu unit elit Iran buat operasi luar negeri. Mereka juga nyerang Universitas Militer Garda Revolusi dan pabrik-pabrik misil. Tujuannya jelas, melumpuhkan kemampuan Iran untuk melawan. Nah, di tengah kekacauan gini, mencari kebenaran itu susah banget. Media pemerintah Iran bilang ada lebih dari 1.300 warga sipil tewas. Tapi kelompok HAM ngasih angka yang beda jauh. 310 warga sipil tapi lebih dari 2.000 personel militer yang jadi korban. Perbedaan angka yang besar ini nunjukin satu hal yang suram. Di tengah perang, angka pun bisa jadi senjata. Konflik ini udah nggak bisa dibendung lagi. Sekarang kita pindah ke front kedua, tempat di mana apinya udah nyebrang perbatasan ke Lebanon dan dampaknya luar biasa parah. Coba deh bayangin angka ini, 450.000 orang. Hampir setengah juta orang terpaksa ninggalin rumah mereka di Lebanon. Dari Beirut Selatan sampai Lembah Beka, serangan Israel ini udah memicu krisis kemanusiaan yang sangat besar. Nasib orang-orang jadi cuma sekedar statistik. Terus, di tengah perang modern ini, tiba-tiba muncul satu misi yang aneh banget kayak dari masa lalu. Pasukan khusus Israel masuk ke Lembah Beka. Tapi buat apa? Ternyata, tujuan mereka itu kayak diambil dari buku sejarah. Jadi, misinya itu luar biasa. Ngambil jenazah pilot Israel, Ron Arad, yang hilang dari tahun 1986. Bayangin, 40 tahun kemudian. Misinya gagal total. Jenazahnya nggak ketemu, malah 41 orang tewas dalam baku tembak. Termasuk tentara Lebanon yang sebenarnya bukan musuh. Bukannya menutup lembaran lama, misi ini malah menyulut api baru. Nah, sikap Israel jelas banget. Menteri Pertahanan mereka ngasih ultimatum ke Lebanon. Kalian kendalikan Hizbullah atau seluruh negara kalian yang akan menanggung akibatnya. Ini ancaman langsung yang bikin pemerintah Lebanon ada di posisi yang serba salah. Sekarang kita beralih ke medan perang yang nggak kelihatan, tapi sama pentingnya. Front ketiga, perang politik yang lagi berkecamuk di dalam internal rezim Iran. Dari satu kubu, kita lihat ada sinyal damai. Presiden Iran secara terbuka minta maaf ke negara-negara tetangga di Teluk dan minta serangan-serangan proksi dihentikan. Ini jelas banget sinyal buat deeskalasi. Tapi, hampir di saat yang bersamaan, Garda Revolusi Iran atau IRGC ngeluarin pernyataan yang beda 180 derajat. Mereka justru janji bakal terus nyerang pangkalan-pangkalan AS di Teluk. Ini kan pembangkangan langsung terhadap presiden mereka sendiri. Di sini kelihatan banget pecah kongsinya. Presidennya mau adem-adem aja, tapi IRGC, kekuatan militer utamanya, malah mau gas terus. Ini bukan lagi sekedar beda pendapat. Ini udah perebutan kekuasaan yang terang-terangan di jantung rezim Iran. Nah, ini yang jadi pertanyaan paling penting. Siapa sih yang sebenarnya pegang kendali di Iran? Banyak analis bilang presiden itu cuma simbol. Kekuatan aslinya ada di tangan IRGC dan ulama garis keras. Ketidakpastian inilah yang bikin situasinya jadi sangat-sangat berbahaya. Oke, terakhir kita lihat front keempat. Gimana caranya konflik ini sekarang udah nggak cuma soal Iran dan Israel aja, tapi udah mulai menyeret pemain-pemain global ke dalamnya. Era perang proksi udah selesai. Sekarang serangannya langsung. Dari Kuwait sampai UEA, negara-negara Teluk jadi sasaran. Ladang minyak di Arab Saudi, pangkalan udara, bahkan bandara sipil di Dubai ikut kena. Api perangnya menyebar dengan cepat dan makin nggak terkendali.
Dan penyebarannya ini nggak berhenti di Timur Tengah aja. Salah satu sekutu terdekat Amerika, yaitu Inggris, sekarang juga ikut turun tangan dengan lebih serius. Inggris nggak cuma nonton, mereka siapin kapal induk, mereka buka pangkalan udaranya buat dipakai AS, dan mereka kirim jet-jet tempur canggih plus ratusan tentara ke Siprus. Ini bukan lagi dukungan basa-basi, ini udah keterlibatan militer yang signifikan. Tapi nggak semua orang di Inggris setuju loh. Di dalam negeri mereka sendiri ada perlawanan kuat. Seorang anggota parlemen, Zara Sultana, bilang dengan tegas, Anda tidak bisa mengebom sebuah negara untuk menjadikannya demokrasi. Pernyataannya ini mencerminkan kekhawatiran banyak orang bahwa Inggris lagi terseret ke dalam perang yang salah dan nggak akan bisa dimenangin. Jadi, inilah gambaran besarnya. Api yang awalnya cuma antara Iran dan Israel, sekarang udah melahap Lebanon, bikin rezim Iran pecah dari dalam, dan bahkan menarik kekuatan global kayak Inggris ke dalam pusarannya. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup mengerikan. Gimana cara menghentikan ini? Dengan api yang terus menjalar, kepemimpinan yang terpecah, dan makin banyak negara yang terseret, apa ada jalan keluar untuk mencegah perang regional total-totalan? Itu pertanyaan yang belum ada jawabannya, dan nasib seluruh kawasan, bahkan mungkin dunia, bergantung pada jawaban itu.